Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Tampilannya sangat unik dan kekinian banget ya, untuk rasanya sendiri dijamin bikin nagih. Kue ini hanya menggunakan 3 bahan utama. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 75 gram kelapa parut. Ini saya pakai kelapa parut setengah tua yang sudah dibuang bagian kulitnya. Tambahkan 1 lembar daun pandan dan juga 40 gram gula pasir. Lanjut, ini kita masukkan secukupnya air ya teman-teman. Ini saya pakai sedikit saja. Kemudian ini bisa kita nyalakan api kompornya. Kita masak menggunakan api kecil ya. Jadi ini kita masak sampai gulanya ini larut dan juga sampai kelapanya ini menjadi lebih kering. Kalau tekstur kelapanya sudah seperti ini, kemudian bisa kita matikan apinya. Setelah kelapanya sudah hangat, kemudian ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Karena ini nanti masing-masing akan saya beri pewarna makanan ya. Ini saya pakai pewarna makanan hijau, kemudian kuning dan juga merah rose. Selanjutnya ini bisa kita uleni menggunakan tangan sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur merata. Untuk penggunaan pewarna makanan juga boleh di skip ya teman-teman jika kalian tidak suka. Untuk unti kelapanya ini pastikan tidak terlalu kering saat memasaknya tadi ya. Ini semuanya sudah saya beri pewarna makanan, selanjutnya bisa kita cetak. Untuk cetakannya saya pakai cetakan kue kering seperti ini, saya pakai yang bentuk hati. Kita ambil secukupnya adonan, kemudian bisa kita cetak menggunakan cetakan ini ya teman-teman. Jika kalian tidak ada cetakan bisa dibentuk bulat-bulat biasa, jadi bentuknya tidak harus seperti di video. Ini kita tekan-tekan dan dipadat-padatkan ya supaya nanti hasilnya cantik. Jadi setelah dikeluarkan dari cetakannya hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Selain menggunakan cetakan bentuk hati, kalian juga boleh menggunakan cetakan bentuk lainnya ya teman-teman. Kelihatan ya, ini sangat gampang banget cara mengeluarkan dari cetakannya. Kalau sudah dicetak semuanya, kemudian ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ini sudah saya siapkan 300 gram kelapa yang sudah diparut ya. Gunakan kelapa yang tidak terlalu tua ya teman-teman, pastikan untuk kulitnya juga sudah dikupas ya supaya warna kelapanya putih dan cantik. Bahan berikutnya kita masukkan 70 gram gula pasir. Bahan selanjutnya bisa kita masukkan secukupnya vanila. Kalau ada bisa menggunakan vanila bubuk ya teman-teman. Tambahkan juga sekitar setengah sendok teh garam. Bahan yang terakhir kita masukkan 130 gram tepung ketan. Kalau ditakar menggunakan sendok, ini tepungnya kisaran 13 sendok makan ya. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini sampai tercampur merata. Jika mau lebih cepat boleh diaduk menggunakan tangan. Pastikan hasil akhir adonannya seperti ini ya teman-teman, jadi harus dipastikan semua bahan tercampur merata. Untuk memastikan semua bahan sudah tercampur bisa diaduk menggunakan tangan. Kita siapkan cetakan, ini saya menggunakan cetakan kue lumpur. Panaskan cetakan menggunakan api kecil, kemudian bisa kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Selain menggunakan cetakan kue lumpur, kalian juga boleh menggunakan cetakan cookies ya. Kalau cetakannya sudah panas, kemudian bisa kita masukkan adonannya tadi. Kita masukkan adonannya sampai memenuhi cetakan, tapi ingat ya teman-teman, ini tidak boleh ditekan-tekan. Karena kalau adonannya ini ditekan-tekan, nanti hasil kuenya akan keras. Adonan ini cukup dirata-ratakan seperti ini ya. Kalau cetakannya sudah penuh, kemudian ini bisa kita tutup. Kita masak sekitar 3-4 menitan menggunakan api kecil. Setelah setengah matang, kemudian bisa kita masukkan unti kelapanya tadi. Jadi ini kita taruh di atas kuenya.
Nah, ini unti kelapanya bisa kita tekan pelan-pelan supaya nanti bisa menempel. Lanjut, ini bisa kita tutup dan kita masak kembali sekitar 5 menitan. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, tandanya ini kuenya sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Jadi cara mengeluarkan dari cetakannya ini sangat gampang ya teman-teman, dia sama sekali tidak lengket ke cetakan. Untuk memasak adonan yang berikutnya cukup dibersihkan menggunakan tisu atau kuas saja ya untuk cetakannya ini. Jadi ini tidak saya beli olesan minyak sayur. Kemudian bisa kita masukkan adonannya tadi. Untuk waktu memasaknya kurang lebih sama seperti yang adonan pertama tadi. Untuk yang adonan kedua ini tidak saya beri topping, jadi ini kuenya akan saya balik setelah dimasak kurang lebih 3-4 menitan. Langkah berikutnya ini bisa kita tutup kembali. Nah, ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Ini hasil kue yang menggunakan unti kelapa tadi, hasilnya terlihat lebih cantik ya teman-teman. Selain tampilannya yang lebih unik dan menarik, ini rasanya juga sangat enak banget. Jadi bagian luarnya ini garing dan juga crispy. Untuk bagian dalamnya sangat lembut dan juga tidak keras. Nah, ini kue yang tidak saya beri topping tadi ya teman-teman. Sekarang bisa kita kemas menggunakan mika kecil seperti ini. Karena ukurannya lebih kecil, ini satu bijinya bisa dijual kisaran 1000-an ya. Untuk yang menggunakan unti kelapa bisa dijual seharga 1.500 sampai 2.000-an. Kue ini sangat enak banget ya, meskipun sudah dingin dia tidak akan keras. Jadi teksturnya akan tetap empuk. Untuk rasanya sendiri, kue ini sangat mirip dengan yang dijual di pasaran ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.